Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Adelina Suryati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Intermediate 1. Di sini dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 3 saya akan mempresentasikan mengenai masalah Intermediate 1, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dengan NIM 29021-525 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Baik, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aset tetap dan aset tak berwujud. Karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen. Aset tetap adalah aset berwujud karena terlihat secara fisik. Aset dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Mengklasifikasikan biaya. Apakah aset tersebut tahan lama? Tidak. Beban? Iya. Apakah aset tersebut untuk tujuan produktif? Iya, berupa aset tetap. Tidak, sebagai investasi. Apakah nilai akuisisinya signifikan? Mengklasifikasikan biaya. Di sini ada apakah nilai akuisisinya signifikan? Iya, yaitu terhadap apa? Terhadap beban. Lalu, apakah aset tersebut tahan lama? Tidak terhadap beban. Iya, apakah aset tersebut untuk tujuan produktif? Iya, yaitu aset untuk tujuan produktif yaitu bermanfaat jika pada aset tetap, namun tidak ada pengklasifikasian biayanya pada investasi. Tanah. Harga beli, pajak penjualan, perizinan dari badan pemerintah, komisi makelar, bea balik nama, dan biaya survei. Pajak real estate. Yang kedua, pembongkaran bangunan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, perataan tanah, dan yang terakhir pengaspalan atau pelapisan jalan umum yang membatasi tanah. Jadi di sini tanah ada pajaknya, yaitu tanah juga perlu pembongkaran bangunan yang tidak diperlukan. Ada perataan tanah dan ada pengaspalan atau pelapisan jalan umum yang membatasi tanah. Bangunan. Sini ada biaya jasa arsitek, biaya jasa insinyur, biaya asuransi selama periode konstruksi, bunga atas pinjaman untuk mendanai konstruksi, dan yang terakhir ada jalan setapak ke dan sekitar bangunan. Jadi di sini bangunan itu terdiri dari banyak biaya. Salah satunya ada biaya asuransi selama periode konstruksi. Nah, di situ biasanya asuransi itu diberikan kepada para pekerja yang bekerja membangun konstruksi bangunan tersebut. Dan di sini ada bunga atas pinjaman untuk mendanai konstruksi. Biasanya untuk membangun suatu bangunan atau gedung biasanya diperlukan dana yang cukup besar, yaitu jika dana belum tercukupi, maka jalan keluarnya yaitu meminjam
ke bank atau biasanya diajukan pinjaman seperti itu. Nah, di sini bangunan juga terdiri dari pajak penjualan, perbaikan, pembelian bangunan bekas, rekondisi atau pembelian bangunan bekas, modifikasi penggunaan, dan izin dari badan-badan pemerintah. Di sini biaya yang dikeluarkan untuk bangunan juga ada pajaknya, bangunan, ada perbaikan, yaitu setiap bangunan pasti memiliki akumulasi penyusutan. Tidak setiap tahun pasti bangunan tersebut akan ada saja yang rusak, maka perlunya ada perbaikan pada bangunan tersebut. Rekondisi atau pembelian bangunan bekas, di mana salah satu kasus rekondisi ini yaitu bangunan yang dijual dengan masa pakainya sudah beberapa tahun, maka bangunan tersebut tidak sama seperti awal waktu pembangunan, maka perlu diadakannya rekondisi. Modifikasi pembangunan. Modifikasi pembangunan ini biasa disebut dengan renovasi, sama saja. Modifikasi pembangunan ini biasanya pada KPR atau rumah-rumah yang masih setengah jadi. Izin dari badan-badan pemerintah. Nah, dengan adanya pembangunan, kita diperlukan izin dari badan-badan pemerintah agar suratnya bisa menjadi hak milik kita sepenuhnya. Di sini ada pengembangan tanah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pepohonan dan perumputan, pagar, area parkir, penerangan halaman, selokan dan drainase, pengaspalan area parkir. Nah, di sini pengembangan tanah bisa dilakukan dengan cara menanam pohon atau rerumputan di pinggir jalan, membuat pagar di sekitar jalan dan ditanami rerumputan, juga area parkir. Sini ada mesin dan peralatan, pajak penjualan, biaya angkut, instansi, perbaikan, yaitu pembelian mesin bekas, rekondisi atau pembelian mesin bekas. Nah, di sini ada mesin dan peralatan, di mana mesin dan peralatan itu juga butuh pajak. Pajak di mana pajak kendaraan, pajak bahan bangunan, di mana dan biaya angkut biasanya. Sini juga mesin dan peralatan juga membutuhkan perbaikan. Sama saja seperti bangunan, dia juga perlu melakukan rekondisi, yaitu pembelian mesin bekas. Dimana untuk menghemat biaya di sana kita perlu pembelian mesin bekas, memanfaatkan apa yang belum terlalu rusak, jadi dimanfaatkan kembali. Sini ada mesin dan peralatan, di sini ada berupa asuransi selama perjalanan, perakitan, modifikasi kegunaan, pengujian, izin dari badan-badan pemerintah. Sama saja seperti halnya tanah dan bangunan tadi. Di sini juga mesin dan peralatan harus ada izin dari badan-badan pemerintah. Biaya akuisisi aset tetap dan tidak termasuk. Yang pertama ada vandalisme. Itu ada, yang kedua ada kesalahan dalam instalasi. Yang ketiga ada pencurian yang tidak diasuransikan. Yang keempat ada kerusakan selama pembongkaran dan instalasi. Yang terakhir ada denda karena tidak memperoleh izin yang sesuai dari badan pemerintah. Sini ada uraian aset tidak berwujud dan amortisasi. Nah, amortisasi adalah jumlah biaya aset tidak berwujud yang ditransfer ke beban
aset tidak berwujud, tidak memiliki atribut fisik dan tidak untuk dijual atau amortisasi ini bisa berupa paten, hak cipta dan goodwill biasanya yang kita kenal. Nah, di sini ada uraian dari aset tidak berwujud. Ada jurnal dari aset tidak berwujud di mana di sini ada pada tanggal 31 Desember jurnalnya yaitu membuka akun beban amortisasi pada hak paten, di mana amortisasinya sebesar 20.000 di debit dan hak patennya sebesar 20.000 di kredit, di mana di sini ada transaksinya yaitu berupa membayar 100.000 dolar untuk hak paten. Umur hak paten 11 tahun dan setelah diterbitkan 6 tahun sebelum pembelian. Jadi di sini cara menghitungnya yaitu kenapa bisa menjadi 20.000 dolar. Di sini ada rumusnya ternyata. Di sini kan umur paten 11 tahun dan telah diterbitkan 6 tahun. Berarti telah diterbitkan selama 6 tahun. Umurnya itu 11 tahun. Maka sisa dari hak paten tersebut berapa tahun. Nah, jadi di sini 11 tahun dikurangi 6 tahun sama dengan hak patennya itu 5 tahun. Nah, yang tadi 100 dolar itu kan untuk 11 tahun. Nah, jika sisa 5 tahun, maka berapa dolar lagi masa hak patennya. Nah, maka di situ rumusnya 100.000 dolar dibagi 5 tahun karena sisanya masih 5 tahun dan didapatlah jumlah sebesar 20.000 dolar per tahun. Nah, jadi per tahun itu perusahaan membayar hak paten itu sebesar 20.000 dolar. Nah, di sini ada Discovery Mining CO, neraca parsial, di mana di sini ada aset tetap berupa tanah. Tanah harga perolehannya sebesar 30.000 dolar. Akuntansi penyusutannya tidak ada dan nilai bukunya sebesar 30.000 dolar. Bangunan, di sini bangunan terdiri dari harga perolehan sebesar 110.000 dolar. Akuntansi penyusutannya sebesar 26.000 dolar dan di sini ada nilai bukunya sebesar 84.000 dolar. Di sini per tanggal 31 Desember 2006 ya. Bangunan mengapa memiliki akumulasi penyusutan? Karena bangunan, mesin itu termasuk barang yang akan mengalami akumulasi penyusutan, maka di sini ada akumulasi penyusutannya. Sedangkan tanah tidak, mengapa? Karena tanah sifatnya dia tidak rusak dan tidak akan tercemar oleh apapun. Sini ada peralatan pabrik di mana harga perolehannya sebesar 650.000 dolar. Akumulasi penyusutannya sebesar 192.000 dolar dan nilai bukunya sebesar 458.000 dolar. Dan di sini ada peralatan kantor, yaitu harga perolehannya sebesar 120.000 dolar. Akumulasi penyusutannya sebesar 13.000 dolar dan nilai bukunya sebesar 107.000 dolar. Sini bila dijumlahkan maka harga perolehan dari aset tetap yaitu sebesar 910.000 dolar, akumulasi penyusutannya sebesar 231.000 dolar dan nilai bukunya sebesar 679.000 dolar. Sini ada cadangan mineral yaitu harga perolehan. Sini cadangan mineral terdiri dari cadangan Alaska dan cadangan Wyoming, yaitu sebesar Alaska 1.200.000 dolar, sedangkan akumulasi penyusutannya sebesar 800.000 dolar, nilai bukunya sebesar 400.000 dolar, dan cadangan Wyomingnya sebesar 750.000 dolar, akumulasi penyusutannya sebesar 200.000 dolar, dan nilai bukunya sebesar 550.000 dolar.
Bila dijumlahkan semuanya hasilnya yaitu harga perolehannya sebesar $1.950.000, akumulasi penyusutannya sebesar $1.000.000, dan di sini nilai bukunya sebesar $950.000, di mana nilai buku itu ditambah dengan nilai buku yang aset tetap tadi, yaitu berjumlah. Jadi secara keseluruhan aset tetap nominalnya yaitu $1.629.000. Di sini ada aset tidak berwujud, yaitu paten dan goodwill, di mana masing-masing harganya sebesar $75.000 dan $50.000. 75 ditambah $50.000 sama dengan hasilnya yaitu total aset tidak berwujudnya $125.000. Nah, di sini biasanya rasio aset tetap itu 1,2 juta dan 1,3 juta. Mengapa di 2001 dia turun? Karena pada tahun 2002 dia naik menjadi 1,2 juta. Itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.